warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa Putri dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan teori Situational Crisis Communication Theory. Situational Crisis Communication Theory merupakan salah satu teori komunikasi krisis yang banyak dikaji di samping teori-teori komunikasi krisis lainnya seperti apologia, image, teori dramatis, dan sebagainya. SCCT didorong oleh penelitian Bensos 1988 yang menemukan bahwa belum terdapat sarana yang disistematis yang menghubungkan antara situasi krisis dengan strategi dalam merespon krisis. SCCT mulai dikembangkan pada tahun 1995 dan disempurnakan hingga saat ini. Penggunaan istilah SCCT ini baru muncul pada tahun 2002. Situational Crisis Communication Theory adalah kerangka kerja teori yang dikembangkan oleh W.T. Mori. Rumus teori ini digunakan untuk memahami dan merancang strategi komunikasi dalam menghadapi krisis. SCCT menekankan bahwa merespon komunikasi efektif selama krisis harus disesuaikan dengan karakteristik krisis itu sendiri. Bangun dari teori ini adalah krisis merupakan kejadian yang negatif dan tak terduga sehingga stakeholder akan membuat atribusi mengenai tanggung jawab krisis dan kemudian atribusi tersebut akan mempengaruhi. Secara umum, krisis diatasi dengan menggunakan komunikasi krisis. Komunikasi krisis merupakan alat dalam manajemen krisis. Komunikasi krisis merupakan respon organisasi yang ditunggu khalayak mengenai sebuah krisis yang terjadi di perusahaan. Sebisa mungkin perusahaan atau organisasi mencoba menjaga reputasi organisasi serta kepentingan stakeholder dan meminimalisir. Situasional dapat disebabkan oleh sebagai faktor termasuk 1. Bencana alam. Peristiwa seperti gempa bumi, banjir, atau badai dapat menyebabkan krisis yang memerlukan komunikasi cepat dan efektif. Yang kedua, kesalahan manusia. Kegagalan teknis, kesalahan manusia, atau keputusan yang buruk dapat menciptakan krisis. Misalnya kebocoran data, kecelakaan industri, atau insiden keamanan. Yang ketiga, krisis kesehatan. Menyebabkan penyakit yang cepat wabah atau pandemi dapat memicu kebutuhan komunikasi krisis untuk memberikan informasi yang tepat dan mengelola kepanikan. Ketiga, ketidakpuasan pelanggan atau masyarakat. Keluhan yang tidak diatasi sebaik dan tidak baik atau ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu organisasi dapat berkembang menjadi krisis jika tidak ditangani dengan benar. Adapun contoh kasusnya yaitu kebebasan Saiful Jamil dari penjara pada tanggal 2 September 2021 menyaksikan banyak problematika sebelumnya. Ramai diberita mengenai kasus pencabulan anak dan menyuap penitiran Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Saiful Jamil. Akibat dari perbuatan tersebut, ia harus menerima hukum penjara selama 8 tahun. Masa potongan resmi putus saat bebas dari lapas kelas 1 Cipinang. Saiful Jamil disambut meriah dan dihadiri beberapa media, dijemput menggunakan mobil Porter dan diberi kalungan bunga sebagai tanda selamat karena telah bebas dari penjara. Lebih lanjut, kebebasan Saiful Jamil menjadi komoditas tertentu bagi program televisi dengan mengundangnya menjadi bintang tamu sebuah saji seperti program variety Shopee Coffee viral di Trans TV. Munculnya Saiful Jamil pada program televisi dinilai dapat menimbulkan kecaman dari publik karena dikhawatirkan berdampak negatif pada korbannya. Sementara itu, menurut psikologi Donitri, menjemput Saiful Jamil memang boleh saja dilakukan sebagai ekspresi kebahagiaan keluarga, namun ketika hal itu diungkap ke media pasti akan memiliki dampak bagi orang yang terlibat dalam kasus sebelumnya, terutama korban.
tanggapan psikologi soal glorifikasi Saiful Jamil. Munculnya Saiful Jamil di berbagai media dianggap sebagai glorifikasi bagi pelaku kejahatan seksual, sehingga banyak ditentang oleh publik. Kecaman atas glorifikasi tersebut terjadi di mana-mana, salah satunya tersebut di situs Cihangi. Orang lebih dari 300 tanda tangan telah dikumpulkan pada petisi hanya dalam hitungan jam untuk memboikot Saiful Jamil dan seluruh tayangan di media massa. KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran Indonesia kemudian mengeluarkan perintah untuk tidak mengklarifikasi sebagai Saiful Jamil tersebut. Di sisi lain, kehadiran Saiful Jamil pada program Kopi Viral menurut teori ekonomi media merupakan bentuk perubahan suatu identitas menjadi hal bernilai juga. Media berusaha mencari keuntungan besar mungkin dari kesempatannya.